Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad di kelas Marif dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu ujian praktikum sejarah Indonesia. Di sini saya akan membahas zaman pra-aksara. Kamu tahu nggak, peralatan batu seperti ulekan sudah kita gunakan jauh sebelum kita lahir. Ibu kita lahir, nenek kita lahir, dan lebih jauh lagi sebelum kita semua mengenal dengan tulisan. Manusia itu sudah memakai batu sebagai peralatan untuk menunjang kehidupannya. Batu ini bisa didapatkan di alam, yang dibentuk sesuai dengan keperluan yang akan digunakan. Masa-masa di mana manusia sebelum mengenal tulisan disebut dengan masa praaksara atau masa nirleka atau masa prasejarah. Kira-kira kenapa ya manusia sebelum mengenal tulisan disebut dengan masa prasejarah? Apakah kalian ada yang tahu? Pasti pada penasaran. Oke, kita bahas masa praaksara. Masa sejarah suatu bangsa dimulai ketika bangsa itu sudah mengenal tulisan. Jadi, dimulainya masa sejarah suatu bangsa itu berbeda-beda. Contohnya, tulisan tertua di dunia itu adalah tulisan paku yang diciptakan oleh bangsa Sumeria, Mesopotamia. Tulisan tersebut sudah digunakan sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Sedangkan di Indonesia kira-kira kapan ya? Sebelum kita ngebahas di sini, kita akan belajar tentang masa prasejarah atau masa praaksara. Nah, di Indonesia, masa praaksara dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pada zaman batu, manusia menggunakan peralatan dari batu untuk menunjang kehidupannya. Meskipun peralatan mereka masih sederhana ataupun kasar, tetapi itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dan seiring berjalannya waktu, kebudayaan mereka semakin kompleks, hingga mereka membuat tempat pemujaan roh nenek moyang seperti dolmen. Dikarenakan kebudayaan semakin kompleks, mereka membutuhkan peralatan untuk menunjang yang lebih bagus, seperti misalnya moko, sebuah alat bunyi-bunyian dari logam yang digunakan sebagai alat bantu untuk pemujaan, ritual, dan dari situlah dimulainya zaman logam. Oke, sekarang kita mulai dari zaman batu. Kalau dilihat secara kronologis, zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Megalitikum. Zaman Paleolitikum berlangsung dari 50.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Pada waktu itu, di wilayah Nusantara, kita bisa menemukan beberapa jenis manusia purba. Ada Meganthropus paleojapanicus, Picanthropus erectus, dan Homo erectus yang dapat dijumpai di 3 daerah. Dan ada juga Homo wajakensis di Tulungagung, Jawa Timur, Homo floresiensis di Pulau Flores, dan Homo soliensis di Pulau Jawa. Nah, para manusia purba tadi hidupnya di dekat sungai. Karena kenapa? Karena pada zaman itu manusia hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Dan makanan-makanan itu banyak ditemukan di sekitar sungai. Di masa ini, mereka menggantungkan hidupnya pada alam. Jika sumber makanannya sudah habis, mereka akan berpindah ke tempat lain. Nah, dari cara hidup berpindah-pindah, ini disebut dengan nomaden. Manusia purba pada zaman Paleolitikum menggunakan peralatan yang terbuat dari batu, seperti contohnya kapak dan alat-alat serpih. Selain itu, mereka juga menggunakan alat-alat dari tulang, dan peralatan yang dipakai pada waktu itu masih sederhana. Tetapi peralatan itu sudah cukup untuk manusia purba untuk bisa bertahan hidup di masa itu. Mereka berburu dengan kapak genggam, kapak pendek, dan kapak perimbas. Saat hewan buruan sudah terlihat, manusia purba langsung melempar kapak ke arah buruannya. Setelah hewan buruan tersebut jatuh, mereka akan langsung mendatangi hewan tersebut dan memastikan hewan tersebut sudah mati, menggunakan pisau yang terbuat dari tulang. Dan setelah berburu, hasil dari buruan tersebut akan dikuliti menggunakan alat serapi atau flakes. Karena pada saat zaman Paleolitikum mereka belum menemukan api. Oleh karena itu, mereka langsung memakan buruan tersebut. Pada saat zaman Mesolitikum,
yang terjadi sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, wilayah Nusantara terdapat ras baru, yaitu ras Austromelanozoid dan ras Mongoloid, yang datang dari Asia Tenggara. Di zaman Mesolitikum, ras Austromelanoid dan ras Mongoloid yang menguasai daratan di Nusantara. Ras-ras ini termasuk ke dalam jenis manusia modern atau Homo sapiens. Karena dihuni oleh ras pendatang, maka kebudayaan Mesolitikum juga bercorak asing. Corak asing ini didapat dari pengaruh dari wilayah-wilayah di Asia Tenggara, khususnya kebudayaan Baskon Hoa Binh di daerah Tonkin, Vietnam. Manusia di zaman Mesolitikum masih bisa hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, namun caranya sedikit berbeda dengan zaman sebelumnya. Di zaman ini, manusia purba sudah hidup semi menetap di goa-goa dekat sungai. Maka dari itu, manusia purba di zaman ini banyak meninggalkan kejoken Mondinger. Kejoken Mondinger merupakan sampah dapur dari kulit-kulit kerang. Manusia di zaman ini hidup dari Abyss Saus Roch, yaitu gua yang berbentuk ceruk di batu karang. Dikarenakan mulai menetap, mulailah dibagi pembagian kerja. Laki-laki bertugas untuk berburu dan perempuan bertugas sebagai ibu rumah tangga. Laki-laki berburu menggunakan alat-alat yang lebih canggih di zaman sebelumnya, yaitu dengan alat serpih bilah yang berkembang di Indonesia Timur dan alat tulang yang ada ditemukan di Jawa Timur, dan ada kapak genggam Sumatera yang berasal dari tradisi Asia Tenggara. Dikarenakan laki-laki berburu, perempuan menetap di goa bersama anak-anaknya. Tugas mereka adalah mengurus, mengasuh anak-anaknya, dan memasak. Sebuah kegiatan yang baru di zaman ini. Para ibu bisa masak, di mana ini dikarenakan di zaman Mesolitikum api pertama kali ditemukan. Mereka menggesekkan batu sampai pada akhirnya mengeluarkan api. Menjelang akhir masa Mesolitikum, manusia sudah mengenal cocok tanam. Namun cocok tanamnya masih sederhana. Cara bercocok tanamnya belum menetap karena mereka masih berpindah-pindah sesuai dengan tingkat kesuburan tanah. Jika mereka sudah memutuskan untuk bercocok tanam, hutan yang akan mereka jadikan sebagai lahan pertanian akan dibakar dan dibersihkan. Dan teknik ini dinamakan slash and burn. Jika sudah bersih, mereka akan menanam umbi-umbian seperti keladi dan jagung. Di masa ini, manusia mulai mengenal sistem kepercayaan yang paling awal. Selama mereka tinggal di goa-goa, manusia mulai melukis di dinding goa menggunakan cap tangan mereka sendiri. Salah satu contohnya adalah lukisan Leang Petlekare, Taman Prasejarah Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan. Mereka yakin dan percaya bahwa lukisan tersebut memiliki simbol kekuatan dari gangguan roh-roh jahat. Sekian tugas yang telah saya kerjakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.